Halo, selamat datang di Spirit. Tempat di mana semua bisa dibahas tanpa filter, Santai aja buka pikiran, and spirit. Nah, ini kita lagi di mana sekarang? Kita mau bahas Enggak, kita lagi di mana? di Anomali Cafe. Di Anomali Cafe. Terus kan kita bahas standar cantik sama ganteng, perspektif nanti dari Putri, dan perspektif cantik mungkin dari aku sendiri. Ya, betul. Nah, terus pertama kita mau bahas dulu kenapa kita bahas ini sebenarnya. Kalau kepikirannya udah lama, soal kayak heboh-heboh soal cantik sama ganteng betul. itu gimana. Nah, terus buat yang dari menurut kamu sendiri deh, kalau kenapa sih ada standar cantik sama ganteng gitu? Kalau menurut aku lebih ke society atau lingkungan kita yang selama ini entah ya yang kita lihat di sekeliling kita kayak media sosial, media dan sebagainya. Ketika membranding sesuatu yang cantik, pasti ada ciri khas tertentu yang selalu ditonjolin di situ, dan mungkin jadinya tuh orang-orang melihat dan dalam atau alam bawah sadarnya secara nggak langsung tuh jadi mikir kayak, oh ternyata ini yang dinamain cantik gitu. Makanya lama-lama tuh stigma itu tuh kayak melekat dan jadi standar gitu di diri sendiri gitu. Kalau aku sih standarnya emang karena ada dulu public figure aja dulu kali ya. Oh ya, betul. Kayak dari dulu Raja Ratu, terus kalau mungkin ke era modernnya karena udah mulai ada media. Nah, apalagi medianya udah ganti dari radio yang mungkin suara doang, jadi ke ada penampilannya gitu, udah ada looksnya gitu. Betul. Kan kayak dari show teater juga kan ngaruh ke looks. Apa itu ganteng sama cantik? Nah, menurut kamu dulu deh, ganteng ini tuh gimana? Ganteng secara umumnya dulu. Umumnya ya. Kalau yang kamu perhatiin di umum tuh, ngelihat orang ganteng tuh gimana? Ini tuh berarti bukan personal, tapi mungkin lebih ke lingkungan atau society yang ngasih tahu ke kita gitu ya? Iya. Oke. Kalau menurut aku ya, selama ini aku observe atau aku lihat, contohnya aku boleh nyontohin ya, misalkan di iklan atau di apa gitu ya. Contohnya tuh misalkan di iklan. Contoh simpelnya iklan sabun gitu ya. Itu pasti rata-rata ya yang kayak di hire untuk artis atau public figure pasti yang kulitnya benar-benar yang bersih. Iya. Tanpa pori-pori, tanpa noda, terus juga kurus, langsing. Iya. Nah itu kalau menurut aku standar umum yang kebentuk itu sih. Nah kalau dari aku sendiri sih, cantik itu kan banyak, apalagi sosial media sekarang banyak ya. Kayak dari era K-pop, dari era terus TikTok, terus ya even dulu beauty blogger kan, itu kan kayak yang mereka yang bikin tren cantiknya lah gitu, quote on quote gitu. Betul. Nah terus kalau menurut personal kamu tadi ganteng gimana? Cantik itu ganteng. Kalau ganteng menurut aku tuh lebih ke, sebenarnya sama aja ya. Melihat orang cantik atau ganteng itu sama kalau kayak gini. Ketika dia percaya diri dengan. Enggak, menurut kamu ganteng itu gimana? Ya itu. Menurut kamu kalau orang percaya diri aja? Masa? Iya betul. Oke. Iya, lebih ke dia percaya diri. Makanya ketika dia sendiri atau ngelakuin apapun itu bakal kelihatan pure, beneran bahagia gitu loh. Atau beneran senangnya itu beneran kelihatan. Nah makanya ketika senyum jadinya kelihatannya manis atau jadi atraktif gitu loh. Iya. Beda ketika mungkin dia kayak merasa minder atau apa, jadi senyumnya tuh jadi tengah-tengah. Jadi manis atau ketutupan pede. Ketahan. Gitu sih kalau menurut aku ya.
Kalau aku sih objectively aja ya. Eh, kalau kataku berat badan ideal itu ganteng, cantik, pasti secara fisik. Oke. Nah kalau warna kulit itu beragam, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau untuk idealisme kayak fisik, secara fisik maksudnya di olahraga atau enggak, minimal nggak overweight, nggak underweight, itu udah oke sih. Oke. Terus sama kayaknya sedikit banyak harus bisa ngerti styling aja sih. Oke. Kalau menurut aku tuh ngaruh. Dan nggak semua orang cocok di semua styling, maksudnya nggak semua orang tuh punya berkah cocok di styling macem-macem dia masuk gitu. Oke. Jadi harus nemuin gayanya sendiri juga gitu. Oke. Termasuk tadi ya, abis itu nanti baru pembawaan, Iya. baru pede. Oh, oke. Terus ada apa? Terus ini tentang kayak sebenarnya siapa sih yang nentuin standar itu? Siapa yang nentuin standar cantik sama ganteng? Itu tadi media menurut aku. Ya betul, media. Yang ngebuat kita tuh secara nggak langsung Sama industri itu sendiri nggak sih? ya mungkin kayak K-pop. Ya maksudnya maksudnya industri yang lagi mau dibangun apa bisa mencerahkan warna kulit, pengen kayak di Indo gitu kan. Itu bakalan ya yang digembor-gemborin iklan selalu cantik itu putih gitu. Putih gitu sih alami. Iya, mau pakai apa body lotion bengkoang sampai berapa botol itu warna Kalau warna kulitnya. tone aslinya nggak suka ya Penting udah percuma ya. nggak bisa. You Betul. become white man gitu kalau pakai Tiba-tiba berubah ras. nggak mungkin. Iya. Cuman kan ada kayak gitu gantung industri. Oke. Terus menurut kamu nih kayak kulit putih, hidung mancung, badan proporsional, Hamidiyas tuh cantik atau enggak? Yang secara fisik Ya. Kan kebanyakan yang digemborin itu tuh. nggak bisa kayak gitu sih Oh gitu. menurut aku. Maksud aku nggak semuanya hidungnya kalau dimancungin jadi cakep gitu. Nah. Nggak juga sih. Ada yang kayaknya kalau hidungnya mancung aneh mukanya. Ada. Jangan sebut orangnya. Iya, tapi maksudnya ada gitu, giliran operasi kayaknya malah enggak gitu. Terus nggak semuanya sekarang mentang-mentang zaman sekarang ada istilah mewing itu semua dagu pengennya lurus, tidak enggak juga sih. Gimana ya dagu rasanya lurus? Maksudnya yang Enggak, maksudnya dagunya tegas gitu. Enggak semua orang dengan dagu tegas it's good kan? Enggak sih menurut aku. Jadi ada proporsionalnya ya pas aja gitu. sebenarnya ciptaan Tuhan itu udah yang bagus sih. Menurut aku udah Ya yang enggak, tapi enggak semuanya. Enggak semuanya bagus enggak sih? Tetap ada namanya ujian mah ada aja. ya, kalau ujian Nggak ada bisa aja. dibilang. Benar. Ada sih manusia yang dapat ujian fisik ya. Bisa menerima dan enggak aja. Betul. Gitu. Ya pokoknya komposisinya tuh ada lah. Walaupun ada yang gifted ya. Ada yang gifted gitu. Dapatnya mancung, rahangnya tegas, mukanya Matanya bagus, alisnya ya tebal. bisa kepalanya lonjong lah gitu, nggak bulat. Terus alisnya tebal, terus bulu matanya Iya. ya gitulah. Terus ya emang mukanya udah estetik gitu. Ya ada, emang dapatnya jadi pas. Cuman kalau kita contoh nih, misalnya aku sendiri mukanya dirubah-rubah, mungkin iya bisa dibikin lebih ganteng. Cuman beresiko gitu menurut aku. Betul. Takutnya berhasil Nggak jadi pas. cantik ya. Tapi kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi atau gagal, Terus nanti menuanya gimana? ya karena nggak natural. Iya, takutnya apa jadi melehoi sebelah kan nggak tahu. Ya nggak, maksudnya bukannya ya itu mah pilihan masing-masing, cuman kayaknya tergantung deh komposisinya. Pokoknya intinya tergantung komposisi. Betul. Tapi dia setuju. Kayak kamu kan suka di boyband Korea juga yang menurut kamu ganteng-ganteng kan nggak harus lancip, nggak harus itu kan. Ya itu lagi, makanya aku jadi suka boyband atau member
K-pop pun karena bakatnya sebenarnya sih, sama dia pede bawaan dia kayak dia ini punya Semua bakat. idol harus percaya diri dong. Masa Iya juga idol malu-malu pas mau malu. Malu. Nggak gitu. tapi lebih ke dia berbakat ya. Oh, Itu menurut aku berbakat. jadi kayak poin plus sih. Dia bakat bisa gitu, cakep. Dia kayak, Dilihat cakep banget gitu. karena multi talenta tadi. Iya betul. Ya, Yang tapi emang karena looks-nya juga kan oke kan. ya, Dia harus diakuin benar, look-nya benar, juga benar. tetap. Looks, Kalau looks berbakat oke, tapi looks sesuai. kurang, looks oke sesuai standar. emang jadi idol. Ya belum tentu kan. Paling kerja, kan jadi idol juga kerja. di kerja corporate aja kantoran Oh iya. sesuai bakat. Jadi produser musik kan bisa. Betul betul. Terus Perubahan standar kecantikan dari masa masa ke masa. Kalau dari masa ke masa ya, ini kan kita nggak riset jauh sama nggak apa namanya nggak ngelihat juga gimana ini sesuai memorinya doang. Waktu kecil sih merhatiinnya dulu sempet film-film jadul tuh, film-film zaman dulu lah. Itu rambut disasar, Iya. ngembang-ngembang. Iya, pakai Foto-fotonya mamaku juga kan muda gitu, rambutnya ngembang gitu. Karena kan mamaku kan dulu termasuk yang modis gitu. Dulu tuh modis. Nah itu kelihatannya dulu rambut sasak ngembang-ngembang. Sama tante-tante juga gitu kan waktu Iya, mudanya gitu. Foto muda lah gitu. Itu dulu sasak-sasak. Terus kalau cowok papa gondrong-gondrong lah. Iya. Gondrong-gondrong, badan cungkring-cungkring. Bajunya style cut cut bray. Cut bray. Iya, cut bray. Cut bray, bro. Kan Cut bray. cut bray. Ya udah, cut bray aja, bro. Sip. Ya, Cut bray. kan cut bray kayak di apa film-filmnya Roma Irama zaman dulu gitu. Iya, itu rap jadul banget. Iya. Legend, bro. Terus baru masuk ke zaman apa? Gadis ya. Itu ke era-era Oh, iya. boyband girl band Indo. Iya. Itu rancu tuh. Iya. Nyampur-nyampur Harajuku, Iya, campur-campur Warnanya K-pop. tiba-tiba nabrak gitu Iya. kan. Jadi kayak Ngeliat-ngeliat dari apa zamannya Suju mungkin ya gitu. Iya, Ngeliatin Suju gimana. betul. Terus harus kalau di kita banyak banget yang badan petarung terus disuruh apa bajunya kayak semi kebuka ya pakai gini Oh, kemeja cuman ininya dalamannya nggak pakai ya kan. Iya Jogetnya benar-benar. harus begini. Kocak. Tapi juga make up zaman Tapi dulu. rambutnya dulu beragam. Pas era itu tuh rambut cewek aja macem-macem gitu. Oh iya. Mungkin masih di zaman eksperimen kali ya. Maksudnya di dunia fashion. Hmm. Kecantikan tuh lagi eksperimen. Kalau cowok dulu rambutku aja sampai dulu begini spike di skin di garis dulu. Iya ada fotonya aku kecil Iya. di garis kan ada jadi ada foto keluarga besar tuh ada foto apa sepupu lah yang cucu-cucunya dari kakekku. Itu rambut aku tuh di skin tuh set asik keren. Ada zamannya Juga make upnya dulu tuh nggak yang apa ya? tapi pucet ya. Pucet ya. Hmm. Ada yang bold, Kayak tapi sakit. sekalinya bold banget. Iya Kayak kayak sakit kalau Iya. yang pucet kalau yang pucet kayak sakit, tapi kalau yang bold kayak dulu inget deh teteh Hitam soalnya banget. punya pernah beli gitu majalah gadis. oh oke. Jadi emang kelihatan tuh pucet-pucet mukanya gitu. Kayak lipsticknya pun juga yang nude. Sekarang masih kepake cuman Masih kayaknya udah lebih bisa proporsi make upnya proporsinya lebih udah. bagus gitu ya. kalau dulu tuh kelihatan banget kayak kurang darah gitu ya, lemes gitu kelihatan. Terus alisnya juga kayak yang garis doang Iya, gitu iya. loh, kayak bukan yang Cuman dibentuk. emang bakalan ini sih bakalan berubah. Terus Terus habis itu dampaknya ke psikologis menurut kamu gimana? Standar kecantikan atau bikin orang gantengnya nggak pede. Kalau misalnya kita nggak termasuk yang memang masih sih kayaknya yang nggak termasuk yang privilege atau cakep lah gitu, kayaknya yang satu bisa jadi nggak punya teman kalau di sekolah, mungkin musuhin karena penampilannya kurus gitu. Kalau diajak buat story IG kurang, males ya teman sama dia, kurang hits gitu.
sedih. Iya bisa kan. Terus apa ya? Tapi ada juga yang kebalikannya juga, selain ada yang enggak jadinya negatif, nggak pede segala macem lah, jadi depres bisa gitu seburuk-buruknya. Tapi ada juga yang ke arah yang bagus kalau nerimanya baik sih, ya berusaha jadi baik, olahraga, diet, terus ya perawatan gitu, ya try to be the best of themselves gitu. Ada yang dapatnya ke positif gitu. Aku jadi keinget soal itu. Aku dulu merasa aku pernah di fase masa jelek banget nih. Khususnya di fase aku masih sekolah ya. Kayak sampai SMA gitu. Ya karena aku ngeliatnya kayak teman-temanku tuh udah cantik-cantik banget. Ya akunya kayak yang dekil, jerawatan, terus ya hitam gitu. Yang menurut aku ya di fase itu sebenarnya kayak ya tadi aku kan kamu bilang ada 2 Ya, orang yang padahal hitam beda is itu. not a bad thing, cuman jadinya merasa Ya jadi merasa minder karena kan emang dulu kepengaruh banget sama media dan sebagainya ya. Dan dampaknya buat aku kayak aku mikir kayak oke, fisik aku gak apa-apa kurang, tapi aku harus belajar keras nih gitu. Biar seenggaknya jadi ada versi terbaik suatu harusnya. hal yang bisa aku banggakan di diri aku gitu. Walaupun sebenarnya itu gak sehat ya, menurut aku ya harusnya. Oh jadi ditutupi dengan prestasi, gitu. prestasi Iya betul, keminderan, akademik gitu ya. ya keminderan aku tutupin dengan hal lain gitu. Padahal harusnya kayak nggak usah begitu. Padahal harusnya bisa jalan dua-duanya Iya kan. bisa sejalan gitu, tapi aku malah kayak gitu gitu. Terus ya aku pelan-pelan belajarnya di kuliah sih. Dan kayak kamu juga tahu kan kayak perkembangan aku gimana dari dulu sampai bisa saat ini kayak mencoba Kan aku yang bantu. outfit. Cuman intinya sih sebenarnya aku juga bukan berarti yang cowok yang stylish sih menurut aku. Banyak yang lebih bisa stylish ya. Saya tidak. Cuman kayaknya tahu aja sih yang aku mau. Kayaknya sih lebih ke sana sih. Yang aku mau aja. Bukan masalah ininya. Kayaknya banyak juga berapa kali aku juga dandan nggak banget ya kalau pikirin mah. Cuman ya mencoba aja, tetap mencoba improve, melihat yang cocok enggak. Terus kayak badan aku kan boxy gitu kan, maksudnya kotak gitu, dari bawah sampai atas tuh kayak gitu beneran wah gitu, iya berisi gitu kan. Nah itu gimana cara stylingnya gitu. Cuman itu juga baru-baru sekarang sih kali. Dulu kayaknya udah cuek aja, yang penting PW. Tapi emang enak gitu sih. Mungkin karena aku nggak peduli juga sih, nggak peduli apa kata orang, jadi ya udah yang enak dipakai aja. Ya bagus sih buat kamu udah kayak gitu dari dulu. Kalau aku kayak belajar pelan-pelan banget sampai kayak mata. Dan kayaknya yang paling aman di aku selalu sporty gitu. Dan kayak hari-hari kayak orang mau olahraga, orang mau lari pagi hari-hari gitu, selalu gitu terus. Iya benar. Pakai track jaket, hoodie olahraga gitu, kayak celana basket atau enggak apa namanya training, bukan training gitu ya, yang sweatpants lah bahasanya gitu, pakai sweatpants, terus pakai sepatunya olahraga gitu, bukan sepatu futsal tapi sepatu basket gitu biasanya. Nah, dampak dari psikologis itu sebenarnya bagus, maksudnya kayak bagus atau enggak gitu, atau kayak malah jadi toksik? Kayaknya tergantung orang nerimanya sih. Kalau kalian yang posisinya emang nggak bisa, maksudnya merasa makin tertekan, berarti harus puasa main sosmed. Betul. Harus puasa dulu karena kalian akan ngebandingin diri kalian sama orang lain terus gitu. Padahal kan bisa dirubah dulu. Kalau nerimanya lebih baik ya, nerimanya lebih baik, dan nggak harus sama kayak orang lain juga maksudnya. Nggak harus nyari jalan pintas, apa mah jalanin aja, jangan jalan pintas gitu. Cukup jadi diri sendiri, tapi lakuin terus yang terbaik gitu. Yang baik buat diri sendirinya doang kok. Yang terbaik buat diri sendiri, bukan masalah apa harus gimana nya gitu, nggak perlu distandaris gitu. Kalau secara psikolog, kalau apa jadi kamu sendiri sebenarnya nyamannya tuh harusnya gimana? Nyaman kalau sebagai yang suka insecure. Dulu aku pernah mengalami fase itu.
Tapi ya aku terus belajar sampai di fase saat ini yang aku merasa kayak kayaknya aku udah cukup mengenal diri aku, terus kayak jadi tahu kayaknya aku emang cukup seperti ini gitu. Itu tuh menurut aku ya udah kayak gini. Nemuin sesuatu, ini perjalanan panjang sebenarnya ya, kayak dari awalnya aku insecure banget kayak merasa jelek dan sebagainya, tapi sampai di fase kayak ya aku menerima diri aku kayak gini nih, ini karena aku banyak belajar sih, kayak aku nemuin oh ternyata make upan itu seru juga ya gitu. Terus sampai nemuin aku coba mix and match, oh mix and match, oh ternyata seru juga ya gitu. Jadi sebenarnya pas aku mencoba memahami diri aku sendiri dan belajar itu jadi seru. Aku jadi kayak nggak berpatok ke standar yang ada di luar sana, jadinya aku cukup kayak yang aku suka apa, terus yang menurut aku oke dan buat aku bahagia dan senang itu apa, ya udah gitu. Kalau berarti sekarang udah bisa semi overcome lah ya, si insecure itu. Betul. Nah kalau kamu gimana? Kamu dari dulu kayaknya aku cuek. Sebenarnya jangan, maksudnya jangan. Cuman kan berubah lebih baiknya untuk tidak cuek. Karena sebelumnya cuek, ya sebenarnya karena nggak terlalu banyak yang dikomenin dan dulu nerima aja apa yang dikasih sama mama tuh. Nih pakai bajunya ini udah kita ini gitu. Padahal udah ketinggalan zaman pun ya pakai aja gitu. Terus lama-lama ya enggak, kan udah mulai bisa pilih sendiri. Cuman nyarinya yang ke arah ya udah gue nyaman gitu pakai ini. Kalau aku gitu. Coba lihat yang terakhir. Ya. Terus terkait ini beauty privilege. Oh, beauty privilege. Realitas atau mitos. Nah, beauty privilege itu realitas yang nyata, bro. Nyata bicara di media kalau realitas pahit. Misal aku sama Putri contoh lah ya, beauty privilege. Ini cepet gampang banget viral kali. Pasti. Ya mungkin. Cuman dari kerjaannya jelas, apalagi di kondisi-kondisi tertentu, customer service, yang front office, terus apa namanya mungkin kayak dari sales, SPG juga kan, kalau penampilan menarik kan lebih gampang didengerin orang, kayak gitu-gitu sih. Emang realitas yang menyedihkan, menyakitkan, tapi emang benar adanya itu di lingkungan kita. Dan harusnya setiap orang itu bukan harus jadi beauty quote on quote standar beauty, tapi ya bukan berarti give up, tapi menjadi yang mencoba sebisanya aja. Yap. Dan sedikit take on buat yang self love ya. Kalau Anda self love tapi merasa enggak, badan gua nggak apa-apa, sehat, yang penting gemuk tidak sehat guys, saya demon. Ya. Lebih ke, maksudnya kan harusnya bisa secara fisik bisa lebih baik kan. Kalau self love berarti harusnya apa? Olahraga, bukannya self love, mencintai diri harusnya membuat diri kita lebih sehat, lebih fit, lebih bahagia juga. Kalau standar cantik ganteng bisa perspektif, tapi standar sehat ada di dokter ya guys. Itu benar, itu ada ilmunya. Ya itu disebut sama toxic positivity bahkan. Ya. Ketika ya kayak supportive banget kan obesity atau obesitas, kayak gue sehat kok, gue nggak apa-apa badannya kayak gini, yang penting gue pede dan cantik gitu. Itu bisa juga jadi toxic post. Jadi ketika tadi misalkan gak memperhatikan kesehatan, yang harusnya diperhatikan adalah sehat gitu. Iya, benar. Terus ya cowok sama cewek sama-sama kena. Jadi tekanan. Iya, tekanan untuk diri sendiri, tapi tekanan kan kadang-kadang kan harus dihadapi ya. Jangan dihindari juga. Nggak ada masalahnya sih kalau tekanannya, tapi bukan berarti kita harus pikirin terus ya, nanti jadi mengganggu hari-hari gitu. Kan lebih ke arah bisa jadi improve kan harusnya. Lebih ke challenge. Walaupun sebagian orang mungkin belum bisa menerima challenge itu pada awalnya. Ya kan pasti denial dulu. Iya, denial dulu awalnya. Tuh.
dan nggak harus jadi ngedon sih, masih bisa. Nah ini tadi tuh yang self love standar. Nah, gimana Oke. caranya mencintai diri sendiri tanpa merasa kurang? Mencintai diri sendiri tanpa merasa kurang. Ya kalau udah bisa memfokuskan diri untuk jadi diri yang lebih baik, apalagi misalnya terus sampai ke sana ya, jalannya terus ke sana. Kayaknya kenapa harus merasa kurang? Kan udah achievement. Apapun yang digapai kan achievement. Betul. Achievement diri sendiri sama orang lain kan juga nggak perlu sama. Betul. Nah itu kenapa kayak kita selalu fokus ke diri kita aja, gak usah kayak matokin hidup kita harus kayak orang lain. Oke, mungkin di standar sosial media kayak di TikTok, Instagram kayak ngelihat cewek-cewek cantik, kulitnya putih bersih kayak mayat gitu atau ya Iris, putih apa gitu. Kali ini aku ada sesi podcast nih. Jadi ada yang kayaknya pernah aku obrolin juga, soal ada cewek apa entah cemburu kali, kayaknya lebih ke arah cemburu ya sama insecurity karena cowoknya ngelak-ngelakin cewek-cewek di TikTok. Nah, Ya fenomena gitu, lagi ya, happening ya. nih ya. Ini hot take saja. Nah menurut kamu tuh gimana gitu? Oke, Ya tapi sama aja sih, ada beberapa juga yang kayak cowoknya dibandingin sama idolnya dia kan sama aja sih. Kalau posisinya cewek ke cowok, cowok ke cewek nih tadi ada Iya, dua iya. kategori. ini pendapatnya bisa beda-beda ya untuk masing-masing orang atau masing-masing cewek. Kita kan bisa menyamaratakan. Tapi kalau buat aku, ya karena aku sekarang kan emang lebih ke berpikir objektif ya. Maksudnya belakangan ini aku lebih banyak berpikir objektif dibandingkan kayak subjektif. Menurut aku ya, itu sama aja kayak aku nge-like-in idol K-pop yang isi homeku semuanya soal idol itu, isi cowok-cowok itu gitu. Kayak sama aja kalau menurut Sama aku aja. ya. Iya. Maksudnya itu kan cuma perihal nge-like ya. Maksudnya nge-like Dan cewek-cewek harusnya TikTok gitu. harusnya juga sebagai pasangannya mungkin menurut aku sih jangan cemburu-cemburu banget ya. Karena Boleh aja sih. enggak, karena kenapa harus cemburu kalau orang cowoknya juga cuman bisa dapetin yang sampai mana. Maksudnya kan kayak ya ceweknya nge-like-in idol gitu, apa salahnya kalau cuma mengidolakan gitu ya. Ya karena kan nanti emang Karena bisa bisa didapetin dapetin juga. iya, emang bisa dapetin juga. Terus mau nunggu sampai kapan, orang sampai tua juga belum pada nikah. Dia juga nggak tahu kita hidup atau enggak. Iya, nggak ternotis bro, nggak ternotis. Nggak apa-apa kalau cuma mengidolakan. Terus ya kan kalau emang ada insekuritas, alangkah baiknya kayaknya harusnya diobrolin. Nggak ketidaknyamanan sedikit apapun tuh harusnya diomongin gitu. Kayak misalnya Putri nggak suka aku kayak komenin apa tentang penampilan misalnya, atau mungkin ngeliat atau akunya ngomongin si ini cakep banget ya gitu-gitu, terus sakit hati jadinya gitu kan harusnya diomongin ya. Nggak suka kamu jangan ngomongin gitu, emang kamu merasa kayak gimana, akhirnya bisa ketemu gitu jalan tengahnya. Mungkin ini sebuah dampak negatif juga dari perkembangan teknologi, dimana orang-orang zaman sekarang lebih suka curhat di sosial media dibandingkan mungkin curhat secara internal Iya, langsung gitu. ya bisa diomongin karena di sosmed belum tentu dapat tanggapan yang oke juga. Dan apa yang kita lihat di sosmed kan cuma satu sisi doang ya. Nggak, terus nanti takutnya dapatnya jadinya echo chamber karena kalian ngumpulin orang-orang yang setuju sama kalian doang. Itu dia. Jadi nggak objektif gitu. Kan ada hubungan juga. Kita cuma ngeliat satu sisi apa yang di-share di sosmed, tapi kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa. Kayak apa sih yang melatar belakangi dia bisa sampai nge-share atau si cowoknya misalnya Kayak gitu. nge-like-in, apa yang kita nggak tahu ya. Yang nge-like-in emang karena udah nggak sayang bisa juga jadi salah kan. Bisa juga jadi salah, Iya, ya benar-benar. karena jadi nggak tahu, nggak objektif gitu. Nggak dapet garis besarnya kenapa. Kan kalau diomongin berdua garis besarnya sama-sama tahu backgroundnya. Cuma ya pendapat aku ini kan nggak bisa dipukul rata atau Dan ternyata emang diterima di iya, semua cewek. TikTok yang di like totonya itu tetangganya atau teman sekolah atau teman kantor, kan jadi was-was ya kan. Iya, gitu, iya, ya, iya, misalnya ya kan kita nggak tahu
Karena kita cuma lihat dari sosmed. Iya bener-bener. Heeh. Iya gitu. Nggak objektif gitu. Yup. Buat close-nya Closingnya, apakah standar ganteng dan cantik itu penting menurut kamu? penting, harus ada. Kenapa? Bukan biar seragam ya, tapi setidaknya ada dorongan untuk jadi diri yang lebih baik. Kalau semua orang bebas sebebas-bebasnya sampai yang kamu bilang sampai toxic yang tadi, kan nggak sehat tuh. Ya, lagi juga nggak enak nggak sih kalau semua orang ganteng dan cantik. Terus siapa dong yang cantik dan ganteng? Nah itu dia. Berarti dia yang nggak cantik dan ganteng, kan yang beda. Iya. Bayangkan di dunia ini mukanya sama semua gitu. Iya, nggak bisa juga. Iya. Ya, tapi standarnya tetap harus ada biar mendorong aja sih. Kayak standar berarti tetap ada. Cuman kayaknya nggak harus sampai diperhatikan segitunya. Maksudnya nggak harus jadi kayak penentu kerja itu kayaknya too much sih. Karena kalau kayak persyaratan berpenampilan menarik, semua orang yang daftar juga merasa gue menarik. Iya dong. Kalau pede mah enggak, gue menarik. Iya betul. Kenapa nggak diterima orang gue menarik? Buat gue menarik. Kata sama bapak gue iya jadi mau apa? semuanya menarik. Iya. Itu nggak, penilaiannya nggak objektif menurut aku. Ya subjektif sih memang. Menarik buat kamu belum tentu menarik buat aku. Yang nilai cakep enggaknya berarti user pas lagi interview. Iya ya, subjektif banget. Cantik nih. Tapi kan bukan gitu caranya. Gak boleh. Subjektif banget ya. Pas ganti Dan gak etis. Iya. Maksudnya kalau yang interview usernya, bosnya cowok, terus bilang cantik nih, kan jadi gak enak. Iya, terus ganti Niatan- user yang menilai niatan- juga beda lagi gitu ya. Niatan hatinya jadi gak enak. Iya. Bosnya perempuan terus bilang ganteng nih gitu. Kan apa gitu? Kayak mau diapain gitu, mau dipacarin, mau diapain gitu. Iya. Ada kurang, maksudnya ya itu nanti kan penampilan ya setidaknya nggak perlu diomong di depan. Menurut aku dulu nggak jadi obrolan di depan lah. Oke, sip. Terus kalau emang ada yang kompeten dan dia ternyata nggak merasa menarik gitu, gue pintar tapi gue nggak menarik gitu, terus dia jadi nggak ngelamar gitu. SDM yang perusahaannya kan kurang kandidat nanti. Iya betul sih. Yang ngumpul yang merasa menarik doang. Iya benar. Nggak bisa gitu sih. Sebelum aku yang ngomong tentang trending ini, aku kepikiran satu hal. Apa? Tadi kan terkait ini ya, penting gak sih cantik atau ganteng gitu. Iya. Nah, kalau di hubungan gimana? Di hubungan penting. Kenapa? Karena kekurangan apapun, dan kan masalah hubungan tuh gimana ya, kan harus bisa nerima tuh bukan berarti nerima, harusnya bukan, kayaknya kata-katanya bukan dirubah deh. Bukan bisa menerima satu sama lain, bisa berkompromi satu sama lain kayaknya. Karena bakal ada aja hal-hal yang sebenarnya nggak bisa diterima ya. Atau sebenarnya itu berlawanan arah gitu ya. Iya. Nggak cocok aja. Cuman ya kan nggak harus dipermasalahkan gitu. Berkompromi ya. Harusnya berkompromi bahasanya kali ya. Kalau menerima mah susah nggak sih menerima semuanya ditelan bulat-bulat. Nanti kan harusnya kompromi. Kalau ada yang nggak nyaman maupun itu penampilan, ya berarti harus diomongin. Kayak kamu kok pakai jaket itu aja sih, bau tahu, apek. Ceweknya misalnya ngomong gitu ke cowoknya, boleh ya. Dan gak berhak malah juga kalau itu benar-benar ya. Bener, penilaiannya objektif kan. Iya, emang pasangannya bilang kamu pakai deodoran kayak bau gitu. Boleh aja menurutku, tapi cara ngomongnya aja ganti lah ya, jangan kan, sampai menyinggung sebenarnya. Iya. Tapi harus bisa diomongin. Oke, kalau menurut aku ini closing dari aku. Menurut aku standar cantik sama ganteng tuh ya aku setuju kayak tadi kamu ya. Maksudnya masih tetap perlu, tapi jangan sampai dijadiin patokan hidup banget gitu. Maksudnya itu jadi kayak dasar aja, kayak ngelihat oh ternyata cantik itu rapi, atau cantik itu pakaiannya modis begini ya. Nah, nextnya kita yang belajar kayak emang harus rapi, harus
mix and match sesuai dengan kemampuan kita gitu. Sama kayak mencoba belajar hal-hal yang ternyata bisa loh membuat diri kita cantik gitu kayak dia gitu. Walaupun enggak yang ngikutin banget sampai harus pinggangnya selebar atas HPS gitu, jangan sampai se-ekstrem itu juga gitu. Tapi yang penting sehat aja. Dan di China yang katanya tulang iya sampai tulang banget gitu harus ya. bisa nampung ikan mas gitu. Ya kan nggak tahu. Iya nggak sampai ininya bisa nampung. Iya pokoknya yang penting sehat aja ya, jangan sampai kayak kurang gizi Sehatnya yang nentuin atau kelebihan ya. bukan dari mana-mana Tapi dari dokter ya. Ada body mass index juga kan, itu kan sebenarnya bisa dijadiin patokan juga ya buat kalau kesehatannya gitu. Medical check up kalau ada waktu punya Betul medical check up lah kali-sekali ya. Cuman ya itu tadi yang penting sehat. Secara kulitnya juga sehat, maksudnya cakep tuh kan kulitnya sehat. Ya kan nggak geradakan, nggak ada penyakit kulit apapun, ya itu kan berarti sehat. Dari gigi putih quote on quote kan bukan berarti putih harus white, tapi giginya sehat. Jadi yang penting sehat secara tubuh sama mentalnya juga ya. Jasmani rohaninya aja penting perhatian, harus sehat dua-duanya. Kalau udah kayak ngelakuin hal-hal yang buat badan kita sehat, ya mental kita mulai kayak diberesin juga. Kayak kita harus percaya diri nih. Kita tuh ini udah yang versi bagus kok gitu. Dan jangan stop improve. Ya betul, jangan stop improve. Tetap harus improve. Betul. Dikit-dikit aja, jangan buru-buru. Ya nggak harus langsung sampai masing-masing punya dananya sendiri-sendiri. Itu dia. Punya privilege-nya sendiri-sendiri lah. Ada yang bisa harus kerja keras dulu, ada yang memang udah bisa dijalanin sekarang. Ya pokoknya pelan-pelan, yang penting tetap menuju ke arah yang benar. Kawan sejatinya sebenarnya semua orang tuh cakep. Bisa cakep. Bisa cakep, benar. Semua orang tuh bisa cakep. Dari yang semua bisa cakep. Betul. Jadi tetap ya improve terus sampai jadi yang versi terbaik. Dan gak usah pusing bandingin sama orang lain. Oke. See you guys.